Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nun Sangaji Rumayom. Saya dari Prodi PG PAUD semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan saya, yaitu tentang pembuatan permainan sederhana yang dapat merangsang motorik pada anak usia dini. Nah, mata kuliah yang diampu yaitu mata kuliah pengembangan fisik motorik yang diampu oleh Ibu Siti. Ayo, mari kita simak penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasannya. Dunia pendidikan anak usia dini merupakan sebuah dunia yang tidak terlepas dari bermain dan juga berbagai alat permainan anak-anak. Salah satu sarana yang juga menjadi sumber belajar bagi anak PAUD adalah alat pendidikan edukatif yang lebih dikenal dengan nama APE. Alat ini juga bisa didapatkan dengan cara membelinya dari produsen alat-alat permainan anak, juga bisa dengan membuatnya sendiri. Nah, selain kita membeli di toko, kita juga bisa membuatnya sendiri. Namun lebih bagusnya lagi dan lebih tidak terlalu mengeluarkan biaya, bagusnya kita buat sendiri. Apalagi kita guru PAUD, kita harus kreatif. Nah, kemudian di sini saya telah membuat beberapa satu permainan, yaitu yang untuk lebih khususnya lagi melatih atau merangsang motorik halus pada anak. Yang kita tahu bersama, motorik halus yaitu motorik yang seperti contohnya kita meremas, menggenggam, kemudian menempel, menggambar, menggunting. Jadi itu tuh yang digerakkan itu adalah jari-jari atau tangan kita dan juga jari tangan kita ini. Nah, kemudian eh di dalam hal ini saya membawa atau membuat salah satu permainan, yaitu permainan menggunting. Nah, permainan ini sangat bagus sekali jika kita terapkan kepada anak-anak didik kita nanti. Nah, teman-teman, ini adalah contoh permainannya. Baik, teman-teman, ini adalah contoh permainannya. Bisa dilihat bersama. Bisa dilihat ya. Jadi permainannya itu kita buat seperti ini. Ini adalah namanya permainan menggunting rambut kertas. Jadi boleh kita menempel atau membuat stiker yang lucu atau bentuk-bentuk yang lucu kita tempel. Kemudian bisa juga kita gambar seperti ini, gambar senyum, smile ya. Gambar senyum ini juga boleh. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk menarik anak atau menarik anak untuk mau gitu melakukannya. Anak kecil tuh kan biasa suka yang hal-hal yang menarik. Apalagi seperti ini ada gambar lucu-lucunya. Nah, di dalam motorik halus ini bukan hanya kita belajar tentang bagaimana menggerakkan jari-jari atau jari-jari tangan kita ini, tapi kita juga bisa mengenalkan anak dengan warna. Wow, selain warna, kita anak juga bisa terlatih kefokusannya. Karena dalam membuat permainan ini dibutuhkan fokus karena menggunting bagian ujung-ujung kertas. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita menggunting, kita memerlukan kefokusan supaya apa? Tidak salah mengguntingnya. Jadi kayak gini. Misalnya kita menyuruh anak untuk menggunting, ya. Sudah pasti banget anak itu akan fokus menggunting. Ya. Nah, kalau sudah begitu pasti hasilnya akan bagus. Hasilnya seperti ini. Jadi, di dalam motorik halus ini selain kita belajar untuk menggerakkan jari tangan kita juga bisa memperkenalkan anak berbagai macam warna seperti ini. Jadi untuk membuat rambut kertas ini, kita boleh menggunakan kertas origami yang warna-warni. Seperti yang saya buat ini, teman-teman, saya buat ada warna hijau, warna biru, biru, kemudian ada warna orange,
Dan yang terakhir ada warna merah. Iya, ada warna merah. Jadi ada 4 warna yang saya pakai. Boleh banget teman-teman kalau mau pakai lebih dari 4 warna. Malah lebih bagus lagi ya teman-teman untuk mengajarkan warna juga kepada anak. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri itu bagaimana sih? Untuk membuatnya bagaimana ya? Jadi teman-teman, membuat permainan ini tuh sangat-sangat mudah sekali dan mudah sekali kita aplikasikan langsung atau ajarkan langsung kepada anak. Bagaimana sih caranya? Nah, teman-teman, membuat permainan ini tuh yang kita butuhkan itu hanya beberapa alat saja, seperti kertas origami, kemudian apa namanya, eh double tip, gunting, kemudian spidol. Spidol ini tuh untuk menggambar ya atau membuat gambar apa? Gambar-gambar senyum atau bisa juga gambar-gambar lain yang penting menarik dapat menarik perhatian anak gitu. Kemudian yang utamanya yaitu gelas. Gelas ini bisa kita dapatkan di mana aja ya. Selain gelas kita bisa ganti juga pokoknya sekreatifnya kita. Guru PAUD itu adalah guru-guru yang paling kreatif gitu. Jadi kita hanya memerlukan bahan-bahan yang sederhana, tidak terlalu berat, tidak terlalu setengah mati, atau bisa dikatakan mudah sekali untuk kita dapatkan atau kita jumpai gitu. Untuk pembuatannya sendiri tuh atau langkah-langkahnya, yang pertama tuh kita sudah pasti akan menggunting ujung kertas terlebih dahulu teman-teman. Jadi ujung kertas itu digunting terlebih dahulu seperti ini. Maaf ya teman-teman, saya contohkan yang sudah saya buat duluan. Jadi ini tuh kita gunting. Nah, otomatis saat kita ajarkan kepada anak untuk menggunting, itu tangan atau jari-jari tangan anak itu pasti akan masuk ke sini. Sininya gunting ya teman-teman. Kemudian kertas ini bisa anak pegang di bagian tangan kirinya, kemudian akan menggunting. Otomatis dengan menggunting ini, jari-jarinya akan apa namanya bergerak. Kemudian selain jari-jarinya bergerak, anak juga bisa terlatih akan kefokusannya gitu, akan kefokusannya. Namun saran saya teman-teman, ketika kita membuat permainan ini, sebagai guru kita harus benar-benar memperhatikan atau mengawasi anak karena eh, ada alat yang kita pakai itu alat tajam. Tapi kalau untuk menggunting pada anak atau pada saat dia mempraktekkan permainan ini, kiranya kita bisa membeli gunting, ada itu kan gunting yang kecil itu yang khusus anak kecil, tapi jangan yang terlalu tajam. Jadi guntingnya itu agak sedikit tumpul. Jadi pada saat Anda pakai juga tidak terlalu membahayakan pada anak gitu. Nah, sekarang sih bagaimana sih cara bermainnya? Pasti teman-teman pada bingung ya, pada bertanya, gimana sih cara mainnya permainan ini? Yap, ayo kita simak bersama ya. Jadi teman-teman, permainan itu sangat mudah dan juga sangat menyenangkan, di mana kita akan menggunting rambut-rambut pada kertas ini yang sudah kita buat gitu. Jadi contohnya seperti ini ya, aku akan mencontohkan satu. Misalnya nih, rambut yang warna biru ini ya teman-teman, rambut yang warna biru ini. Nah, ketika kita ajarkan pada anak, kita akan memerintahkan seperti ini. Ayo anak-anak, sekarang kita menggunting rambut yang sudah dibuat, rambut kertas. Siapa yang mau mencoba? Kalau misalnya ada yang menjawab, saya ibu, ayo kita menggunting. Nah, kita bisa mengarahkan anak untuk menggunting bagian uh, ujung kertas yang sudah kita buat seperti rambut ini teman-teman. Dia tinggal menggunting kayak gini. Pokoknya gunting tuh sampai benar-benar habis gitu. Kayak gini teman-teman. Nah, di menggunting juga ini bukan hanya melatih ini ya, jari-jari tangan teman-teman, tapi kefokusan juga. Jadi kefokusan dalam menggunting rambut pada kertas ini. Nah, kayak gini teman-teman permainannya. Pokoknya permainannya tuh nggak susah, gampang, dan juga mudah. Kita aplikasikan langsung ketika kita mengajar nanti di PAUD atau TK. Sangat-sangat
rekomendasi banget dari saya teman-teman kalau mau membuat permainan seperti ini. Ini benar-benar sangat bagus sekali dan bisa juga diterapkan di rumah teman-teman. Jadi yang punya anak boleh banget dipraktekkan juga ini. Selain melatih kefokusan pada anak, anak juga belajar warna. Nah, warna-warna itu bisa kok teman-teman menggunakan kertas origami yang lebih dari 4 warna. Kalau saya pakainya nih 4 warna, teman-teman bisa pakai lebih dari itu. Dan mungkin lebih bisa kreatif lagi gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam laporan ini yang sudah saya buat. Oh iya, sebelum saya nutup, saya akan menjelaskan sedikit apa sih manfaat dari pembelajaran motorik halus ini. Jadi manfaat perkembangan motorik halus ini tuh antara lain itu dapat apa namanya kesehatan yang baik, kemudian kemandirian pada anak, kemudian sosialisasi. Nah, sosialisasi ini tuh anak dapat berinteraksi bersama teman-temannya, dapat apa berbagi dengan teman-temannya, kemudian konsep diri, melatih diri sendiri, kemudian hiburan pada diri gitu. Kalau kita mau membuat sesuatu itu pasti diri kita terhibur sendiri, apalagi pada anak ya. Dia kan senang sendiri gitu, akan senang wah akhirnya bermain gitu, pasti seneng banget gitu. Kemudian eh yang terakhir katalisis emosinya, emosinya itu bisa terlatih gitu. Oke, baik teman-teman, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena yang benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu datangnya dari diri kita sendiri. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.